Halo adik-adik sekalian, salam jumpa. Senang sekali bisa bertemu lagi lewat materi biak dalam jaringan di channel paroki kita. Melalui kesempatan ini, sebelum kita masuk ke materi pekan ini, kakak mau menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada adik-adik yang setia mengikuti materi-materi Bina Iman Anak Katolik dan juga sudah memberikan kreativitasnya, men-sharingkan kreativitasnya di grup WA masing-masing untuk menginspirasi teman-temannya. Mari kita ikuti bersama materi untuk pekan ini bersama Kak Lenti. Kita membuat tanda kemenangan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik, bacaan Injil hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 3 ayat 14 sampai dengan ayat 21. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus Anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang, dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Adik-adik, tadi sudah mendengarkan bacaan dari Injil Yohanes bab 3 ayat 14 sampai dengan ayat 21. Nah, adik-adik, apakah adik-adik pernah menggunakan gelas pengukur seperti ini? Biasanya digunakan untuk membuat kue. Nah, kalau kakak gunakan untuk mengukur gula, tepung, atau susu. Nah, apakah belas kasih Allah kepada kita dapat kita ukur menggunakan gelas pengukur ini? Ya, jawabannya pasti tidak. Tentu tidak. Seperti dalam kitab suci mengatakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak pialaku penuh melimpah. Dari Mazmur 23 ayat 1 dan 5. Nah, sekarang apakah adik-adik pernah menggunakan meteran atau penggaris untuk membuat sesuatu, untuk mengukur berapa besarnya benda yang akan kita buat? Ya, pasti adik-adik pernah, seperti
Beberapa minggu yang lalu di Prapaskah yang pertama kita sudah membuat kotak APP. Kita mengukur besar kotaknya menggunakan penggaris. Seperti ini penggaris. Nah adik-adik, kakak mau bertanya, apakah kasih Allah bisa kita ukur menggunakan penggaris? Pasti jawabannya tentu tidak. Ya, tidak. Kasih Allah tidak bisa diukur menggunakan penggaris atau meteran. Seperti dalam kitab suci mengatakan, kasih Allah lebih tinggi dari langit. Dari Mazmur 108 ayat 5. Lalu adik-adik, apakah adik-adik pernah mengukur waktu menggunakan jam? Pasti pernah. Bahkan mungkin adik-adik ada yang menggunakan jam untuk mengukur berapa lama Romo khotbah. Benar tidak? Ya, pasti ada yang menjawab seperti itu ya. Nah, apakah kasih Allah dapat diukur menggunakan jam? Berapa lama Allah mengasihi kita? Pasti jawabannya tidak. Ya, seperti dalam kitab suci mengatakan bahwa kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Dari Mazmur 103 ayat 17. Nah, adik-adik, seperti yang tadi kita sudah dengarkan beberapa alat untuk mengukur, apakah kasih Allah bisa diukur menggunakan alat-alat tersebut? Tidak bisa ya. Seperti di kitab suci mengatakan, begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Nah, apakah adik-adik masih ingin mengukur kasih Allah? Ya, kasih Allah tidak perlu diukur, tetapi kasih Allah harus kita rasakan. Sekian materi dari kakak. Sampai ketemu di masa Prapaskah kelima. Dah. Nah, itulah tadi materi yang sudah disampaikan oleh Kak Lenti. Kita akan bertemu kembali di materi berikutnya. Untuk penugasan hari ini tidak ada penugasan ya. Adik-adik sudah mengikuti dan boleh nanti berjumpa lagi di video berikutnya ya. Hanya